Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, hari ini dengan Bapak siapa? Bapak Faiz. Baik, Bapak Faiz. Ini saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga, hidung, mulut, dan rongga dan juga kelenjar tiroid Bapak. Apakah bersedia? Ya. Baik, jika bersedia, Bapak bisa duduk senyaman mungkin. Saya akan cuci tangan dan persiapan alat terlebih dahulu. Baik, kita cuci tangan. Setelah cuci tangan, kita persiapan alat. Untuk pertama, kita melakukan pemeriksaan pada telinga sehingga digunakan lampu kepala dan juga otoskop. Nah, otoskopnya selanjutnya kita melakukan inspek terlebih dahulu pada telinganya. Di sini tidak terdapat peradangan ataupun bekas sikatrik dan juga tidak terdapat edem ataupun mikrotia ataupun hemangioma atau distal auricula juga tidak terdapat. Selanjutnya, Pak, ini saya tekan nyeri enggak, Pak? Tidak. Baik, tidak dapat nyeri tekan tragusnya. Selanjutnya Pak, saya tarik seperti ini nyeri. Ya. Berarti tidak terdapat pada nyeri pada aurikularnya. Selanjutnya Pak, saya tekan seperti ini, nyeri enggak? Ya. Kalau saya ketuk, Ya. baik, tidak terdapat nyeri tekan maupun nyeri ketuk pada mastoidnya. Selanjutnya tidak terdapat juga discharge yang keluar. Jika terdapat, kita nilai apakah dia berupa purulan ataupun serous. Selanjutnya setelah kita inspeksi, kita lakukan pemeriksaan pada CAE-nya menggunakan otoskop dengan cara aurikularnya atau telinganya kita tarik ke arah superior posterior. Terus kita masukkan alatnya dan kita periksa pada CAE-nya. Kita lihat apakah terdapat hiperemis pada kulitnya, apakah terdapat edem ataupun tanda-tanda peradangan. Selanjutnya apakah terdapat benda asing seperti serangga ataupun benda yang lainnya. Terus selanjutnya tidak terdapat juga kelainan yang lainnya. Terus selanjutnya kita untuk membran timpaninya utuh, tidak terdapat perforasi. Kalau membrannya utuh, kita nilai juga refleks cahayanya positif. Refleks cahayanya positif, tidak terdapat bulging, tidak terdapat kemerahan juga, dan juga dilakukan pada pemeriksaan telinga sebelahnya dengan hal yang sama. Selanjutnya setelah kita melakukan pemeriksaan pada telinga, kita langsung pada pemeriksaan hidungnya. Untuk hidung kita menggunakan alat spekulum hidung. Selanjutnya pertama kita lakukan inspeksi terlebih dahulu pada hidungnya. Apakah di sini tidak terdapat kelainan pada hidungnya, bentuknya juga tidak terdapat kelainan. Selanjutnya warnanya juga seperti warna kulit sekitarnya dan tidak terdapat massa pada hidungnya. Selanjutnya kita lakukan palpasi pada area paranasanya. Pak, ini nanti kalau nyeri bilang ya Pak. Jadi Pak, Ya. kalau saya ketuk seperti ini, jika tidak terdapat nyeri ketuk maupun nyeri tekan pada daerah paranasanya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada rongga hidungnya. Apabila kita memeriksa pada lubang pada bagian sebelah kiri, kita memegangnya pada tangan sebelah kanannya, dan kita tangan yang kosong kita memfiksasi dari dagu pasien. Kita kita memasukkan spekulumnya dengan keadaan tertutup. Kita masukkan dan kita buka. Kita periksa mukosanya apakah terdapat hiperemis atau tidak. Di sini tidak terdapat hiperemis dan tidak terdapat massa ataupun peradangan. Selanjutnya tidak terdapat benda asing ataupun deviasi septumnya juga tidak terdapat. Terus kongkanya hipertrofi ataupun normal. Terus tidak terdapat benda asing. Selanjutnya kita keluarkan dengan keadaan yang tidak tertutup. Terus hanya kita periksa pada bagian sebelahnya dengan tangan kiri. Kita fiksasi, kita masukkan dengan keadaan tertutup. Kita masukkan, kita nilai juga untuk mukosanya. Kita nilai dari apakah kongkanya hipertrofi atau atrofi. Selanjutnya kita nilai apakah defisiensi septum atau tidak. Selanjutnya tidak terdapat benda asing. Selanjutnya dengan mengeluarkan spekulum tidak boleh tertutup, hanya boleh keluar. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada rongga mulut ataupun lidahnya. Pak, ini nanti saya masukkan alatnya ke sebagian lidah Bapak tidak perlu menjulurkan lidahnya, cukup membuka mulutnya. Mungkin ini sedikit tidak nyaman, tapi ditahan ya Pak. Bapak bisa buka mulutnya. Kita tekan pada bagian 2/3 anterior, jangan sampai ke posterior, kan dapat menyebabkan refleks mata. Selanjutnya kita nilai dari lidahnya terlebih dahulu. Kita nilai dari bentuknya, ukuran dan juga pergerakannya. Selanjutnya kita nilai dari giginya, apakah terdapat karies pada gigi atau tidak. Selanjutnya kita nilai juga pada uvulannya. Uvulannya berada di tengah, dan kita nilai dari gingivanya tidak terdapat pembekakan pada gingiva. Selanjutnya kita nilai pada mukosa bukanya tidak terdapat massa ataupun stomatitis ataupun peradangan pada mukosanya. Selanjutnya kita nilai pada
pilar anterior dan posteriornya. Di sini simetris ya pilar anterior sama posterior dan tidak terdapat hiperemis. Selanjutnya kita nilai dari tonsilnya. Nah, di sini tonsilnya tidak terlihat adanya peradangan dan warnanya juga tidak hiperemis dan juga tidak dapat destruktif. Selanjutnya, alhamdulillah Bapak pemeriksaan sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada kelenjar tiroid. Nah Pak, ini nanti pemeriksaan kelenjar tiroid, nanti bajunya bisa dibuka sedikit ya Pak. Untuk pemeriksaan kelenjar tiroid, kita mulai terlebih dahulu pada lehernya. Di sini lehernya simetris, tidak dapat benjolan dan juga tidak dapat massa pada kelenjar tiroidnya. Hanya kita melakukan pemeriksaan pada kelenjar tiroidnya. Untuk kelenjar tiroid kita mulai dari submental, kita tekan-tekan ke arah ke angulus mandibula, terus kita ke preauricular, terus ke post auricular, ke menelusuri musculus sternocleidomastoideus, ke supraclavicular dan ke infraclavicular. Selanjutnya, jika terdapat benjolan pada tadi kelenjar ingunya, kita interpretasikan untuk letaknya, apakah dia mobile atau tidak, atau apakah dia fluktuasi atau tidak. Selanjutnya ukurannya dan juga permukaannya, dia datar atau tidak. Baik Bapak, pemeriksaan sudah selesai. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.